Ya buat apa gitu? Apakah dengan kita istilahnya mau melemparkan keresahan kita kepada orang lain dengan membuat orang lain tidak nyaman atas apa yang dia miliki, apakah itu membuat kita menjadi lebih baik? Enggak juga kan? Annyeong 여러분, selamat datang di The Quotes minggu ini. So, di quotes minggu ini udah ada di handphone ini. Aku bakal bacain ya. We don't need to push down others to live it up ourselves. So, quotes ini sebenarnya berawal dari waktu itu teman aku tiba-tiba nge-DM. Dia bilang, "Di, boleh nggak bahas satu topik di Instagram gitu tentang ibu-ibu yang selalu ngomongin aku atau selalu bilang kayak lu hidup enak banget sih karena lu punya neni atau lu punya kakak yang bisa bantuin lu gitu." Nah, di situ aku tuh langsung kayak mikir gitulah. Terus dia cerita juga kalau misalnya dia tuh tertekan banget dengan omongan-omongan ibu-ibu ini yang ngerasa hidupnya jauh lebih beruntung, yang selalu bilang kayak lu enak gitu, lo punya yang bisa ngebantuin lu, sementara kita nggak ada yang bisa ngebantuin kita. Terus dia bilang kayak karena yang apa yang aku liatin di sosial media itu kan cuman yang bagusnya aja gitu. Mereka nggak tahu strugglingnya aku untuk tetap ngawasin anak aku meskipun aku punya neni, kata dia gitu. Terus kayak ada banyak hal struggle dia di belakang itu yang harus dihadapin dan dia nggak nunjukin ke orang lain. Nah, terus akhirnya aku nulis lah gitu ya di salah satu postingan aku, mungkin nanti aku kasih gambarnya di sini. Yang intinya adalah sometimes kita selalu ibaratnya bukan ngebully sih bahasanya, kayak mojokin orang lain gitu atas keberuntungan yang dia punya, dan kita merasa bahwa kata-kata kita itu nggak berarti apa-apa buat dia, padahal sebenarnya itu push down others gitu, ngerasa membuat seseorang itu merasa kayak sedih gitu. Sebenarnya dalam banyak kasus kita seperti itu karena ingin merasa lebih baik gitu. Mungkin ini pernah aku bahas juga di video-video aku sebelumnya. Kalau yang belum nonton, aku pernah ngebahas why we hate others. Nah, di situ dalam ilmu psikolog itu ada yang bilang, ada teorinya yang bilang bahwa salah satu alasan kenapa kita ngomongin orang, ngebenci orang tanpa sebab itu karena adanya proyeksi, yaitu proyeksi dari keresahan kita, anxiety kita gitu, saat kita merasa kurang dan kita ngelemparin ke orang lain untuk kita membuat diri kita merasa lebih baik. Nah, pertanyaannya ya buat apa gitu? Apakah dengan kita istilahnya mau melemparkan keresahan kita kepada orang lain dengan membuat orang lain tidak nyaman atas apa yang dia miliki, apakah itu membuat kita menjadi lebih baik? Enggak juga kan gitu. Kenapa enggak kita coba untuk benar-benar memperbaiki diri kita, melihat bahwa apa yang dihadapin semua orang itu pasti ada strugglingnya, ada susahnya di belakangnya, dan apa yang kita lihat di sosial media itu nggak semuanya baik gitu, nggak semuanya itu adalah hal-hal yang indah. Pasti ada begitu banyak hal-hal yang perjuangannya gitu di belakangnya dan kita nggak tahu gitu, karena dengan kita membuat orang lain down untuk demi membuat diri kita naik, sebenarnya kita sedang menunjukkan bahwa diri kita itu kalah gitu, bahwa diri kita itu kurang in every aspect, bahwa kita takut akan hal itu tapi kita lemparin ke orang lain gitu. So intinya for what gitu, untuk apa? Anggap aja kita ngebahas tentang ibu gitu ya, ibu tadi. Aku pernah baca satu forum gitu di internet yang istilahnya tuh yang mempertanyakan bagaimana peran dari karir mom gitu. Nah, yang ngomong ini adalah ibu-ibu yang full time, yang bilang kayak, ih gimana tuh karir mom, pasti nggak bisa ngurusin anaknya and everything gitu. Enak banget dia punya duit tapi dia nggak bisa ngurusin anak kayak gitu. Nah, in the other hand, ada juga di forum yang sama ibu-ibu yang karir ini ngomongin juga ibu-ibu yang full mom. Pertanyaannya adalah, padahal pada saat itu posisi mereka adalah sama-sama menjadi ibu, hanya saja beda, yang satu full mom, yang satu karir mom. Dan yang kita tahu adalah menjadi ibu itu tidak pernah mudah,
baik itu kita full mom ataupun karir mom. Full mom gak berarti kita enak-enakan di rumah gitu, karena pekerjaan menjadi ibu itu gak pernah ada liburnya gitu, bahkan gak pernah ada cutinya, dari pagi sampai malam lagi ngurusin rumah, nyapu, ngepel, masak, and everything. Begitu juga dengan karir mom. Karir mom juga nggak selalu mudah untuk ninggalin anaknya sendirian di rumah, atau bersama neni, atau bersama neneknya, kakeknya, atau tantenya. Meninggalkan anak itu nggak mudah untuk ke kantor gitu. Dan kita tuh semua tahu gitu. Yang pernah jadi ibu pasti tahu. Di posisi ini aku belum jadi ibu, tapi aku tahu banget bahwa kangen sama anak tuh gimana sih gitu ya. Jangan kan kita ngomongin kangen sama anak lah, kangen sama saudara yang kita bisa tinggal satu rumah aja tuh gimana lagi dengan anak yang darah daging kita sendiri gitu. Jadi alangkah baiknya ketika kita menjadi karir mom, kita berusaha untuk memposisikan diri untuk menjadi full mom itu gimana sih. Oh ternyata mungkin bisa jadi mereka struggling, pengen punya kebebasan seperti kita, ke kantor, berkarya, and everything. Ketika kita jadi full mom, juga kita mungkin bisa memposisikan diri kita menjadi karir mom, bahwa tidak mudah ya untuk ninggalin anak di rumah. Kita enak tiap hari bisa ketemu anak, gimana mereka yang tiap pagi harus ninggalin anaknya dan bisa ketemu anaknya di malam hari, dan itu tidak mudah gitu. Dan satu pertanyaan yang selalu terlintas di kepala aku ketika aku ngelihat kasus-kasus kayak gini, ini baru satu kasus ya antara full mom and karir mom. Ada juga yang mungkin ngomongin tentang selebriti gitu ya, yang ya lo enak, lo udah selebriti, lo bisa terkenal gitu, yang kayak gitu. Yang selalu menjadi pertanyaan di aku adalah kenapa sih kita harus istilahnya tuh push down others atau menjatuhkan orang lain ke titik terbawah dengan omongan kita hanya untuk membuat diri kita merasa baik-baik aja. Apakah dengan kita ngomongin orang atau istilahnya mengolok-olokkan orang atau bertanya gitu kepada dirinya yang menyudutkan akan membuat kita merasa lebih baik? Tentunya enggak kan. Itu hanya istilahnya apa ya, satu cara untuk membuat kita merasa puas, tapi itu enggak abadi gitu. Nah intinya adalah if we can find the peace on ourselves, rasanya kita nggak butuh pelarian atau nggak butuh orang lain untuk kita lemparkan kegelisahan kita. Why? Because we are enough, because we feel enough for ourselves gitu. Kita merasa kita cukup, kita merasa bahwa kita bisa menerima lebih dan kurangnya kita, dan ketika kita tahu kurangnya kita berusaha fix it, dan waktu kita akan habis di situ aja gitu. Waktu kita tuh udah habis di masa-masa dimana kita introspeksi diri, memperbaiki diri kita, dan rasanya kita nggak punya waktu lagi gitu untuk yaitu untuk membuli orang lain, untuk ngomongin orang lain, untuk push down others, hanya untuk membuat diri kita merasa lebih baik. Kenapa? Karena we realize that time is limit, time is precious, dan waktu yang kita punya hanya kita gunakan untuk memperbaiki diri kita, dan rasanya 24 jam aja nggak cukup gitu untuk membuat diri kita lebih baik. So ngapain gitu, sibuk-sibuk mikirin orang lain, sibuk-sibuk membuat orang lain merasa nggak nyaman sama apa yang dia punya. Last but not least, perlu juga kita paham gitu bahwa everybody has their own struggle. Siapapun itu, mau dia terlahir kaya dulu, pasti dia punya strugglingnya. Mau dia disupport sama suami yang kaya raya, dia juga pasti punya strugglingnya masing-masing. Setiap manusia itu pasti punya struggling masing-masing, dan setiap manusia itu punya sesuatu yang tidak kita punya. Begitu juga dengan diri kita gitu. So ketika kita paham bahwa everybody strive for their own thing, kita pasti lebih ulas asih gitu loh untuk memahami bahwa ya mereka pasti struggle dalam hidupnya gitu. Apa yang gue lihat, hal-hal enak yang mereka milikin itu ya dibalik dari banyak hal yang gak enak yang mereka laluin gitu. So again, kalau kita tahu bahwa everybody has their own struggle, rasanya mungkin kita nggak gampang ya gitu untuk nggak gampang untuk push down others hanya untuk membuat kita merasa baik-baik aja. So this is di quotes hari ini. Semoga video ini bisa jadi manfaat buat kalian semua. Sampai ketemu di quotes minggu depan. Bye bye.